Halo semua. Perkenalkan, saya sendiri Komadinawati. Saya untuk memaparkan hasil modifikasi rancangan pembelajaran yang saya pakai acuan itu rancangan pembelajaran dari guru pamong saya sendiri dari Sekolah SMA Negeri 2 Denpasar, dan ini hasil modifikasi rancangan pembelajaran saya. Untuk rancangan pembelajaran di sini dari kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran saya sama dengan guru pamong, tidak ada modifikasi. Dan selanjutnya itu saya modifikasi di langkah-langkah pembelajaran di kegiatan pembelajaran pada tahap pembelajaran orientasi. Di rancangan guru pamong saya sendiri pada tahap orientasi itu guru memberikan gambaran tentang materi yang akan diberikan dengan berkaitan dengan buku besar. Namun pada saya modifikasi yaitu dengan guru menanyakan tentang pengetahuan siswa seputar materi yang akan dipelajari, yaitu dengan memberikan pertanyaan pematik tentang buku besar. Selanjutnya saya modifikasi pada tahap kegiatan inti. Pada tahap kegiatan inti di tahap pembelajaran simulasi, di mana yang saya modifikasi yang pertama guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan buku besar dengan menekankan critical thinking dan communication. Yang kedua, guru mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan posting ke buku besar dengan materi yang disajikan melalui data tabel jurnal umum. Selanjutnya, hasil modifikasi saya pada data collection, yang dimana di rancangan pembelajaran guru pamong saya sendiri, yaitu peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang relevan berkaitan dengan pengertian buku besar dan cara melakukan posting buku besar dari jurnal umum dengan menekankan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi. Saya memodifikasi dengan peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang relevan berkaitan dengan buku besar dan mengumpulkan literasi contoh posting buku besar dari media internet. Yang kedua, peserta didik menentukan jenis bentuk buku besar dalam pengolahan data pada tabel jurnal umum serta melakukan posting buku besar ke lembar kerja hasil diskusi kelompok. Pada tahap verifikasi, pada tahap inti, selanjutnya itu pada tahap verifikasi. Saya modifikasi dari RPP guru pamong saya, yaitu guru membimbing tiap kelompok untuk saling memberikan apresiasi. Di sini lebih menekankan menggunakan problem solving dan kolaborasi. Selanjutnya pada tahap generalization, yaitu saya modifikasi dengan peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari berkaitan dengan pengertian buku besar, tujuan buku besar, jenis-jenis buku besar, akun-akun buku besar, dan prosedur posting buku besar. Rancangan guru pamong saya yaitu peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari berkaitan dengan pengertian buku besar dan posting buku besar dari data jurnal umum. Selanjutnya, hasil modifikasi saya pada tahap kegiatan inti, yaitu saya menerapkan model pembelajaran dengan talking stick, yang dimana di guru pamong saya tidak tercantum model pembelajaran talking stick, dimana tahapannya yang pertama guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok dengan masing-masing 6 anggota peserta didik. Yang kedua, setiap kelompok akan mendapatkan satu tongkat. Guru menyiapkan tongkat yang akan dibagikan sebagai yang digunakan dalam bermain game. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa selama aktivitas nanti tongkat akan diberikan secara bergantian dan hanya bisa dijawab oleh siswa yang memegang tongkat. Selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk menyanyikan lagu dan menjalankan tongkat. Saat lagu berhenti, pemegang tongkat menjawab pertanyaan guru. Langkah selanjutnya yaitu setelah peserta didik menjawab, peserta didik yang memegang tongkat menyerahkannya kepada anggota kelompok lain untuk menambahkan jawaban atau melanjutkan pembahasan. Guru mengulang kegiatan hingga semua anggota kelompok berkesempatan berbicara. Guru memberikan apresiasi kepada setiap anggota kelompok yang berhasil dengan benar menjawab pertanyaan berdasarkan tongkat yang dipegang. Kegiatan ini dengan model talking stick menekankan kompetensi kesadaran sosial dan keterampilan berelasi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menekankan critical thinking. Selanjutnya pada langkah pembelajaran di tahap evaluasi pada kegiatan akhir, rancangan dari guru pamong yaitu
evaluasi dengan secara langsung, namun hasil modifikasi yang saya terapkan yaitu menerapkan post test melalui link Google Form yang sudah di-share oleh di kelas atau melalui Google Classroom. Post test berupa tes pilihan berganda. Di sini saya menggunakan post test melalui link Google Form untuk meningkatkan motivasi dan menyesuaikan kebutuhan belajar pada peserta didik. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan di sini yang sudah saya modifikasi mode pembelajaran Discovery Learning dan juga Talking Stick. Namun mode pembelajaran pada guru Pamong hanya menggunakan Discovery Learning. Metode pembelajaran saya sesuai dengan metode pembelajaran dari guru Pamong, yaitu diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Media pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan rancangan pembelajaran dari guru Pamong, namun yang saya tambahkan di sini hanya di alat dan bahan, di mana saya menambahkan tongkat, alat yang akan gunakan saya untuk bermain game Talking Stick. Tongkat ini yang saya gunakan untuk mudah dicari yaitu botol air mineral. Dan selanjutnya sumber belajar yang saya gunakan sesuai dengan guru Pamong. Selanjutnya hasil modifikasi saya yaitu pada asesmen yang saya gunakan dengan rancangan pembelajaran dari guru Pamong saya sendiri. Nah, pada asesmen di sini saya modifikasi dengan lebih jelas dengan jumlah skornya. Dimana di sini saya menambahkan jumlah skor pada penilaian di observasi di poin sikap. Saya sama menggunakan dan dengan guru Pamong saya menilai 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Selanjutnya pada penilaian diri, saya modifikasi pada asesmen di penilaian diri. Saya tambahkan yang sebelumnya belum tertera di rancangan pembelajaran dari guru Pamong, di mana penilaian diri di sini yang saya cantumkan yaitu dengan indikator yang pertama, selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide atau gagasan. Yang kedua, ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Yang ketiga, saya ikut serta dalam membuat kesimpulan dan hasil diskusi. Nah, di sini untuk penskoran penilaian diri saya cantumkan dengan nilai skor 100, yang dimana nilai 0 sampai 25 poinnya dengan keterangan kurang, 25,1 sampai 50 dengan keterangan cukup, 50 sampai dengan 75 yaitu dengan keterangan baik, dan 75,1 sampai dengan 100 itu sangat baik. Di sini saya juga modifikasi dengan penilaian teman sebaya, mana indikator yang saya masukkan yaitu yang pertama, mau menerima pendapat teman, memberikan solusi terhadap permasalahan. Yang ketiga, memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok. Dan keempat, marah saat diberi kritikan. Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri, sama halnya dengan penilaian hendak yang guru telah jelaskan. Dan tujuannya untuk penilaian membuat kriteria penilaian dan juga menentukan format penilaiannya. Dengan skor penilaian sama sesuai dengan penilaian diri. Selanjutnya yaitu pada penilaian pengetahuan atau penilaian tertulis. Penilaian tertulis, indikator yang saya gunakan dengan guru Pamong sama. Indikator yang saya gunakan yaitu yang pertama, menyajikan dengan kompetensi dasar, menyajikan hasil posting ke buku besar. Yang kedua, mempersiapkan pengelolaan buku besar. Dengan soal pilihan ganda yang saya gunakan sama dengan guru Pamong, namun di sini saya modifikasi dengan soal uraian, di mana di sini saya mencantumkan 5 soal uraian yang nanti akan ditujukan untuk peserta didik dengan penskoran, kriteria penskoran yaitu terdapat 5 rubrik penilaian. Yang pertama, kelengkapan jawaban akan mendapatkan poin 20, pemahaman konsep 20, ketepatan jawaban 20, analisis perbedaan 20, dan penghitungan saldo 20, dengan total skor maksimal yaitu 100 poin. Selanjutnya, asesmen yang saya modifikasi di sini yaitu tes lisan, penilaian aspek percakapan.
Penilaian aspek percakapan yang saya tambahkan yaitu dengan indikator aspek yang dinilai, intonasi, pelafalan, kelancaran, ekspresi, penampilan, dan juga gestur. Di mana skala yang saya gunakan di sini adalah skala poin 100. Saya modifikasi dengan selanjutnya modifikasi saya yaitu pada asesmen instrumen penilaian penugasan, di mana di sini saya mencantumkan 10 soal untuk penugasan yang akan dikerjakan siswa dengan rubrik penilaian. Itu yang pertama, keakuratan jurnal, yang kedua keakuratan posting, ketiga kejelasan penjelasan, keempat penggunaan istilah akuntansi, dan kelima format dan tata cara pencatatan atau letak debit kredit pada penjurnalan, di mana skor yang saya gunakan yaitu dengan skor 1 sampai 5. Dengan begitu jumlah skor maksimal akan mencapai masing-masing pada poin itu sesuai total skor maksimal 100. Selanjutnya pada keterampilan, asesmen keterampilan. Di asesmen keterampilan di sini saya modifikasi dengan penilaian unjuk kerja, di mana penilaian unjuk kerja di sini aspek yang dinilai yaitu kesesuaian respon dengan pertanyaan, yang kedua keserasian pemilihan kata, yang ketiga kesesuaian penggunaan kata, tata bahasa, yang keempat pelafalan. Nah, skor yang saya gunakan yaitu dengan rentang 100. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian diskusi. Nah, pada instrumen penilaian diskusi aspek yang dinilai saya sama dengan acuan yang saya gunakan rancangan pembelajaran guru Pamong, namun di sini saya memodifikasi pada keterangan penilaian, yang dimana saya mencantumkan rentang penilaian. Yang 0 sampai dengan 25 skornya itu keterangannya kurang, 25,1 sampai 50 yaitu keterangan cukup, 50 sampai 75 dengan keterangan baik, dan 75 sampai dengan 100 itu sangat baik. Selanjutnya pada keterampilan saya memodifikasi pada asesmen portofolio yang saya modifikasi, yang dimana di rancangan pembelajaran guru Pamong saya tidak dicantumkan untuk penilaian portofolio, namun saya memodifikasi rancangan saya yaitu dengan rubrik penilaian portofolio, yang dimana yang saya modifikasi dengan aspek yang dinilai ketepatan waktu, dimana saya memberikan skor 0 sampai 40. Yang kedua kerapian, dimana skor yang saya berikan 0 sampai 30, dan kebenaran jawaban skor yang saya berikan yaitu rentang 0 sampai dengan 30 dengan deskripsi penilaian sudah saya cantumkan. Total skor yang dicapai oleh peserta didik untuk pembuat penilaian portofolio itu dengan rentang skor 0 sampai dengan 100. Berikut ini format portofolio yang saya lampirkan. Baik, sekian pemaparan hasil modifikasi rancangan pembelajaran saya yang sudah saya susun yang sesuai dengan rancangan dari guru Pamong saya sendiri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sendiri, Komandan Nawati, mohon undur